semua anak itu unik. Pasti, Semua anak pasti. itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pasti. Kan kita manusia ya. Ya, betul. Cuman memang ada yang Allah lebihkan di sisi yang lain dengan kekurangannya menjadi menjadi ujian dan amal ibadah buat orang tuanya. Ada salah satu sekolah yang anak ini udah kelas 6 SD ya Bunda ya. Dan disleksia, nggak bisa baca. Kelas 6. Kelas 6. Oke. Masalahnya adalah, Kang, ini anak saya besok mau SMP. Halo? Besok mau SMP. Kira-kira gimana solusinya buat sekarang? Kelas 1 sampai 6 bagaimana dia cara naiknya? Saya nggak mau cerita. Ya, saya ketahuannya adalah kenapa dia ketika ngirim pesan itu tidak pernah ada akhirnya. Dia, aku lagi makan cuma sampai makan. Hilang. Ya. Dan saya temui sampai sekarang dia usia 35, 37 dia masih seperti itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ayah bunda orang tua hebat dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali dalam kesempatan malam ini kita diberikan usia oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa bertemu bertatap muka secara virtual tentunya ya di acara kajian parenting online dari Dirsa Consulting. Jadi malam ini kita cukup spesial ya karena formatnya Zoom, tapi kita pakai podcast. Nggak tahu nih ada nggak yang kayak gini ya, misalnya? Baru ya kayaknya. Oke, ya aneh ya. Jadi Zoom itu biasanya kan materi, tapi ya kita pengen lebih cair, lebih santai. Jadi kita momennya menggunakan podcast. Alhamdulillah ini sudah masuk di episode 12. Mudah-mudahan sama Allah diberikan kekuatan untuk bisa istiqomah sampai dengan nanti penghujung tahun atau tahun-tahun berikutnya. Dan kita juga akan menghadirkan banyak lagi pembicara-pembicara yang luar biasa. Di sini Kang Samsul ya izin memandu acara yang biasanya Om Irman. Yang nanya Om Irman ada di mana? Om Irman ada di balik layar kalau sekarang. Om Irman nggak bisa tanya ya? Halo Om Irman? Suaranya aja. Nggak ada ya. Jadi untuk malam ini kita juga tidak kalah penting ya membahas satu materi yang saya sangat excited banget sebenarnya Misteris membahas ini gitu ya. Kenapa coba? Kenapa coba sangat excited? Ya karena saya pernah punya pengalaman. Bentar kita sama cerita. Dan ini adalah saya mengambil kesimpulan bahwa materi ini ibaratnya gini, ada disleksi itu adalah gangguan belajar yang paling banyak gak disadari oleh orang tua. Betul. Ya, jadi ini kalau kita tahu ya, nanti materinya mungkin Bu Steris akan lebih paham. Jadi kita akan tahu juga melihat ya fenomena itu bakal jadi seperti ini nih, kita penanganannya pun harus seperti apa gitu ya. Karena ya kemarin kan saya share juga di grup ya, satu film yang pasti Misteris tahu ya, Tara Jamenpar itu kan produksinya kakak saya. Kan saya Samsul kan? Amir kan? Jauh Pak. Jauh ya. Ya, dari India kita di sini ya. Itu jauh. udah lama ya? 2007. Di luar negeri. 2007 sudah dijadikan diangkat jadi film. Yes. Berarti kan di Indonesia juga harus sebenarnya dibiasakan itu. Judulnya terbiasa dengan disleksia ya. Ya nanti kita akan bahas lebih lanjut. Mungkin saya mau cek dulu di sini sudah ada alhamdulillah ya 30 bergabung. Dari mana aja nih Ayah Bunda? Ada yang baru pertama gabung nggak nih ya di KPO-nya Dirsa? Dari Jombang, Masya Allah ya. Ada juga dari Pak Iwan Suwana dari Gorontalo. Suaranya bergema Kak. Iya mohon maaf nih Bunda, ruangannya belum kita cover dengan anti gema ya. Anti gema ya. Insya Allah ya ini studionya masih bertahap, kita perbaiki bertahap. Mohon doanya. Udah aman suaranya. Cirebon hadir, Cihideng. Ini Cihideng mana? Ada Garut, Lembang. ada mana? Lembang ya. Garut juga ada Cihideng soalnya ya. Oke. Oh ini langsung nih ya. Bunda ini kalau nggak salah aku baca di Instagram ya, Bunda Ucan. Bismillah, Assalamualaikum, saya ibu dari 3 anak laki-laki yang disleksi ya. Masya Allah, biasa ini ya. Saya pertama kali ikut. Baik, alhamdulillah Bunda ya bisa bergabung. Kalau Bunda Ucan dari mana nih lokasinya ya? Lalu ada juga Bunda Isma dari Bogor. Dari ya. Bogor ya. Jadi memang seperti itulah ya, Miss. Ini pada antusias sambil kita menunggu orang tua pada masuk juga. Intinya sih Kang Samsul mewakili dari tim Dirsa sangat senang bisa menghadirkan kajian parenting online ini. Kita bermetamorfosa lah ya dari Zoom, mungkin nanti perbaikan-perbaikan lainnya dengan materi-materi yang insya Allah relate dengan kehidupan kita semua, dengan pembicara-pembicara yang tidak kalah hebatnya. Nah hari ini saya mau kenalkan lagi ya, sebenarnya Misteris berarti kedua kali ya? Udah 2 kali. 2 kali sama ini. Oh ya. Siapa sih yang ada yang wanita hebat di depan saya ini? Kalau hebat tuh kayaknya terlalu
gitu Oke, ya. siapa sih Biasa wanita biasa aja? Biasa aja. Ya, jadi beliau ini ya misterius praktisi ABA terapi, beliau juga konselor di Dirsa Consulting dan sekarang juga jadi teacher. Di mana, Miss? Di Pelangi Harapan Bangsa Bangsa School. Jadi ini Pelangi Harapan Bangsa School itu salah satu sekolah inklusi. Lokasinya di Bandung di Setiabudi. Dari TK ya? Ya, Dari kita ada TK ada. dari TK sampai SMP juga ada sih. Sampai murid kita. SMP Cuman juga ada. ke SD SMP-nya lebih homeschooling ya. Homeschooling ya, Jadi berarti kita tuh sangat khusus gitu maksudnya buat anak. Jadi paling megang satu kelas itu paling 6 sampai 10 orang. jadi touch-nya benar-benar personal ya di sekolah itu. Personal. Jadi Masya apalagi Allah. kalau misalkan yang berkebutuhan khusus, kebetulan saya in charge-nya di kelas berkebutuhan khusus. Di sana ada kelas GFC. GFC ini kelas berkebutuhan khusus, satu orang satu kurikulum, Satu orang satu kurikulum. program. Kita Benar-benar sebutnya satu orang. terpersonalisasi Iya, banget. personal banget. Jadi itulah kenapa jadi karena kan kalau anak sebetulnya semua anak itu unik. Pasti, Semua anak pasti. itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pasti. Kan kita manusia ya. Ya, betul. Cuman memang ada yang Allah lebihkan di sisi yang lain dengan kekurangannya menjadi apa namanya ya, menjadi ujian dan amal ibadah buat orang tuanya. Saya sih kalau misalnya ngeliat anak berkebutuhan khusus itu adalah amal ibadah bekal untuk orang tuanya. Gitu. Jadi ini tuh khusus, jadi satu anak satu, kita akan perhatikan satu guru itu dipegang cuma 3 anak. 3 anak satu guru. 3 anak. Wah, luar biasa sekali. Itu pun enggak sekaligus ya anaknya. Jadi satu orang satu hari. Dan ini akhir tahun ajaran, berarti sedang pembukaan atau sudah close bahkan? Alhamdulillah sudah close. Masya Allah. Sudah penuh. Baru Jadi, tadi siang baru aja bikin mind mapping table. Ini yang baru ya jadwal. Jadi, seperti Misteris tahu kan, banyak orang tua, klien diri saya juga yang menanyakan ketika anaknya punya case kebutuhan khusus. Kadang-kadang memang masih, saya bisa Kang Samsul katakan masih sedikit sekolah yang model seperti itu ya. Jadi memang saya berdoa mudah-mudahan makin banyak juga yang membuka layanan serupa atau bahkan diri saya juga ke depannya bisa membuka, siapa tahu ya. Boleh. Mau ngambil bagian ini. Jawabannya boleh. Ya, karena kita bisa aja berafiliasi dengan sekolah yang sudah ada buat pengembangan dan lain-lain kan paling mudah seperti itu ya. Oke, ini saya mau lanjut juga nih, ada Pak Sandy dari Sukabumi, alhamdulillah. Ini Cilegon. Jabar ya. Oh iya. Alhamdulillah Jawa Barat. Tapi ada yang dari Gorontalo berarti di luar Jabar ya? Iya. Salam kenal dari Bandung Barat. Oke, dari Lembang. Suaranya kok nggak ada. Mungkin dibantu nanti sama admin untuk diarahkan ya, yang suaranya nggak ada. Baik, sudah 40 orang bergabung ya. Jadi kita akan mulai ngobrol-ngobrol aja sih, Miss ya, buat malam ini. Kenapa disleksia itu harus kita bahas malam ini sebenarnya? Kenapa ya? Disleksia ini hal yang sering sekali ditemui di lingkungan sekolah, tapi jarang disadari bahwa itu disleksia. Oke. Dan umumnya apa yang stigma masyarakat atau ya orang-orang di sekitar melihat anak yang sebenarnya dia disleksia, umumnya dicap sebagai apa, Miss? Atau gimana biasanya? Biasanya tuh jadi gini, kenapa saya angkat topik ini jadi hal yang menarik, karena jatuhnya ketika anak tidak bisa membaca atau tidak bisa, dia akan mengalami kesulitan di dalam kelas. Nah, kesulitan di dalam kelas ini seiring dengan bertambahnya waktu dan dianya akan mendapatkan berbagai macam pembelajaran, itu akan membuat dia minder pertama. Jadi dia minder karena dia tidak bisa mengimbangi teman-temannya. Ketika minder, orang tua misalkan guru bertanya apa, ini disuruh, nah itu yang akan membuat dia akan merasa minder, lalu orang-orang teman-temannya mengucilkan dia. Dan itu yang bikin anak disleksia sering sekali takut untuk sekolah itu karena itu. Jadi selain tekanan guru, karena kan guru akan suka nanya ya, coba ini Kang Samsul ini dibacanya apa gitu kan. Nah, kalau misalnya dia jatuhnya ke dia akan tegang. Ini apa ya bacanya? Jangankan baca, saya mengenali huruf saja tidak bisa gitu kan. Itu memiliki kesulitan untuk itu. Nah, ketika itu terjadi, cap yang biasanya diberikan kepada anak disleksia adalah anak yang bodoh. Anak yang bodoh. Nah, ketika cap itu ada, ketika dia bisa, sebetulnya anak disleksia kan hanya masalah dengan bahasanya saja. Tapi ketika
dicapnya bodoh, dia akan mengikuti yang lainnya. Oke. Padahal aku bisa matematika, tapi aku udah minder duluan, nggak mau sekolah. Iya, Itu yang menjadi permasalahan. Guru juga akan biasanya kalau mungkin guru-guru sekarang sudah mulai melek informasi ya, udah tahu udah ya. melek informasi, jadi udah tidak mencap anak ini bodoh atau enggak ini keterlambatan belajar yang biasa gitu, karena disleksia itu tidak biasa sebetulnya. Iya. Jadi makanya kita harus biasakan bahwa oh ini itu disleksia anak ini harus dibantu. Cara membantunya bagaimana? Kita akan bahas ya, insya Allah. Jadi sharing ini Mah ya. Iya benar. Jadi disleksia itu sendiri ini mungkin ada orang yang sudah tahu, yang peserta yang hadir atau juga yang belum tahu. Klasifikasinya itu sebenarnya disleksia itu mungkin bisa menjelaskan nih. Apa sih disleksia atau ciri-cirinya juga seperti apa gitu yang disleksia sebenarnya? Yang saya tahu sejauh ilmu yang sedikit sebetulnya ilmu yang saya miliki ya, saya pernah bertemu dengan beberapa kasus disleksia. Dari mulai anak 5 tahun, anak 10 tahun. 10 tahun, kelas 5 Iya, kelas 4 waktu itu saya ketemu dia. Kelas 4, terus yang terakhir yang dewasa. Saya bertemu anak bukan dewasa ya, bukan anak berarti ya, dewasa umur 20 tahun ke atas. 20 tahun. Disleksia. Karena memang disleksia ini seumur hidup. Iya, disleksia ini kalau kita sebut penyakit itu bukan ya, karena penyakit itu sembuh ketika diberi obat. Betul. Jadi ini itu seperti gangguan lah. Nggak sindrom sih ya, tapi gangguan belajar. Tapi arah baca ya. Arah hanya membaca. Jadi ada gangguan yang terhadap suara. Jadi anak ini tidak bisa memproses suara menjadi tulisan. Oke. Ada misalkan buku. Kalau dieja di buku itu dia nggak bisa kan. Nah ini mah dibaca aja susah. Dibaca mengenali huruf pun sulit. Susah gitu. ya. Nah anak yang saya ketemui di umur 10 tahun itu saya ketemui di tahun 2010 waktu saya skripsi. Aduh ketahuan banget. Umurnya tahun lalu ya. Skripsi saya tahun 2010 saya bertemu dengan anak ini. Anak ini ketika menulis dia tidak mempunyai spasi. Oh iya, jadi yang langsung digabung gitu semua. Terus saja digabung. Dan memang anaknya pendiam. Jadi tidak se-cheerful anak biasanya gitu ya. Dia pendiam, dia tidak terlalu terbuka. Karena apa? Karena dia sudah mulai menutup diri. Karena dia itu 10 tahun waktu itu saya temui. Mungkin terlambat, tapi kalau saya mengingat itu tahun 2010 itu adalah sebuah apresiasi. Pada waktu itu sekolah itu bisa mengetahui kalau anak ini disleksia. Oh, jadi sekolahnya udah tahu bahwa anaknya disleksia. Iya, anak ini disleksia. Anak ini disleksia di sekolah tersebut diberikan shadow teacher. Negeri atau swasta? Swasta. Waktu itu 2010 kayaknya udah mulai belum ya inklusi di Indonesia itu 2011 soalnya itu. 2000 kita itu di Indonesia mulai sekolah inklusi itu waktu zaman Bapak Yudhoyono. Yes, 2010 2011. Saya lupa. Ya 2000. Itu mulai ada ya, mulai gaung ya. Digaungkan lah. Dan itu yang mulai implementasinya. Aduh, jangan skip dulu ya. Saya nggak berani. Iya, agak-agak ngeri. Saya nggak berani soalnya saya teacher. Iya. Nah, yang umur 5 tahun berbeda lagi kasusnya saya temui. Umur 5 tahun ini dia tidak bisa mengenali huruf dengan B, P, M, N, Q, P, R, L aja. Y, Z aja masih. Sangat kompleks gitu ya. Kalau saya bilang ini sangat kompleks. Dan dia itu cerdas di bagian yang lain. Jadi punya skill yang menonjol di bagian lain, tapi memang bermasalah hanya di bacanya saja. Jadi matematika dia oke. Saya kasih matematika oke. Saya kasih yang lain konsentrasi antara eye coordination sama hand coordinationnya oke. Tapi dia masalah di situ. Seninya bagus, bahkan dia sangat kreatif. Lebih daripada anak seumuran dia lebih kreatif. Tapi kalau disodorkan dengan bacaan, dia sampai aku pusing, Miss, aku mesti gimana, aku nggak tahu itu apa. Jangankan lama, misalkan saya kasih ya A, B, C, D, E, cuma 5 huruf. Saya sodorkan, diingat, tidak berapa lama, berapa detik, dilupa. Saking kesulitannya. Nah, sebelum kita lebih jauh ya, Miss. Jadi
Gimana nih cara membedakannya anak yang memang dia belum waktunya bisa baca ya Oh nih iya, ya iya, bunda-bunda, itu penting. karena kan di tahun ini teh sedang Lagi ya ini ya, dan mungkin akan terus berlangsung, trennya saya bilang ya anak masuk SD itu harus wajib sudah bisa baca karena mau nggak mau di kelas 1 kurikulumnya kita tahu ya, lumayan wow gitu ya. Nah gimana sih cara bedain yang memang dia ini belum waktunya baca aja dengan yang aduh ini anakku kayaknya terindikasi diseleksi deh gitu. disleksia. Selain memang tentunya ada tes ya, tapi kan Ya, ini ibaratnya kita secara kita awam gitu ya, awam ya gitu, kita awam awam. betul. Gimana tuh Miss kira-kira? Nah gini, jadi anak itu kan mempunyai tahapan membaca, nggak Hmm, ujug-ujug anak itu pasti bisa membaca ya. ujuk ya. Nah, anak yang tidak distimulasi membaca Mhm. dari kecil misalkan kita kan gini, jadi kita tahapan membaca anak, eee reguler ya, Oke anak, reguler ya, reguler, normal ya, anak normal, anak reguler, kita sebutnya anak reguler. reguler ya. Umur 3 tahun itu dia sudah harus bisa menghafal, bukan menghafal, secara kasat mata dia sudah tahu A, B, C, D, F, G itu alfabet, itu minimal 15 Oke, alfabet. Anak 4 sampai 5 tahun dia sudah bisa mama, paham, bukan menulis, membaca ya, membaca ya. mama dan lain sebagainya. Nah, anak 6 sampai 7 tahun itu harus sudah 3 suku kata. Oke, 7 tahun ke atas dia harus sudah bisa membaca buku cerita. betul, Nah, itu tahapan membaca anak yang reguler, reguler oke. ketika di Dis garis bawahi Distimulus distimulasi. ya, Distimulasi kalau tidak ya nggak distimulus, akan ya ya, tidak gimana akan. kan ya, Mau anak disleksia, mau tidak anak disleksia, pasti. pasti ketika Berarti tidak kata distimulus tidak. kuncinya ada stimulus, Ya, dan stimulus itu kan sebenarnya bukan yang harus bisa, enggak kan, oh stimulus enggak, kayak modelnya nggak gitu kan. Kan enggak. kalau sorry nih Bu, Kenapa? sampai kayak, anakku belum bisa baca, dia udah bisa sampai S1 gitu ya. Iya ya. Eee, Apalagi waktu zaman Covid ya, waktu zaman Covid saya pernah kita lihat lupa satu baliho luar Mas, biasa. satu baliho ya, waktu saya masih tugas di Bogor itu, luar biasa promosi secara marketing ini bagus sekali ya. Jadi 24 jam dijamin bisa baca. Kasihan kalau saya itu. Ya itu justru, Kasihan ya Allah, 20 dalam 24 jam dia akan melihat. tapi itu kalau secara marketing itu pasti banyak orang, "Gua harus masuk sini," gitu kan. Cuma kita sekarang balik lagi ke anak apa dengan tahapan yang tadi, yang itu aja kan 3 tahun, 4 tahun Ya. stimulus yang benar-benar bertahap, ini 24 jam berarti kan sangat-sangat luar biasa Itu ya. berarti yang 3, 4, 5, 6 Di digabung jadi gabungan, satu. saya nggak tahu metodenya kayak gimana, karena, mungkin Kang Samsul punya punya pegangan gini Miss, untuk soal baca gitu ya, membaca itu, eee, memahami apa yang tertulis, bukan hanya sekedar melafalkan. Iya Kalau saya betul, lebih ke arah situ. Karena betul. kalau melafalkan aja mungkin 24 jam, yes, bisa melafalkan, Ya, tapi anak nggak paham apa yang dia dia baca. baca. Karena saya pernah punya case, mungkin nanti Miss bisa bisa, ini juga ya, bisa menanggapi, anak ini udah kelas 3 SD, 4 SD, dia baca buku tapi nggak paham apa yang dibaca. Iya, ada yang Nah seperti itu itu. apakah ada hubungannya dengan seleksi atau hanya salah stimulus atau kayak gimana, Mas? Kalau kita tuh nggak bisa nyebut salah stimulus. Oh, oke oke, sorry. Kalau misalkan gini, kita kan dari awal dulu, Oke. umur 3 sampai 4 tahun misalkan, kita kenalkan, tidak usah disuruh, "Adek ini apalin, ini A, ini B, ini Ya C." ya ya ya. Tidak seperti itu ya. Kita kan sekarang udah banyak ya Ya, di shop, boleh ya disebut itu ini kita belum merek-merek pernah orange sponsor itu sih. nggak boleh ya? Ya itu di marketplace lah ya, di Nggak boleh. marketplace Di sudah banyak. marketplace itu Murah-murah banyak pula ya. banyak Betul. yang timbul kan Ya ya, yang bisa ya ditempel 3D, di dinding dan lain betul. sebagainya. Anak lebih suka ketika bentuknya visual Iya. dan bisa diraba. Ah, Nah, ya yang pertama mungkin 3 tahun bisa pakai itu. Jadi diraba dan visual. Itu bisa. Kalau itu untuk anak yang reguler. reguler. Kalau Oke. anak yang yang Seleksi disleksia ya. dijadikan bunyi. Oh, kodenya berarti ini kata kuncinya bunyi ya? Ya, Bunyi dijadikan ya? fonem, Oke, dijadikan bunyi. fonem, oke. Jadi karena kebetulan anak yang 5 tahun yang kemarin yang saya tadi cerita, itu saya ngajar dia sekarang udah berapa lama ya? Udah 6 bulan. Hmm, Dia sudah bisa membaca 3 suku kata mhm. yang dari awalnya sama sekali 6 bulan? tidak bisa. 6 bulan? Ya 6 bulan Oke, dia. Iya 6 bulan. 6 bulan udah bisa sampai 3 suku 3 kata. suku. Dan caranya adalah menggantikan suku kata menjadi fonem. Oke. Jadi misalkan baba atau enggak bibi Bibi misalkan ya. misalnya. Jadi dia enggak BI, Nggak seperti itu. dia enggak bisa. Oke. BI ditambah BI atau enggak BIB kan Oh, zaman dulu kita iya. gitu ya. BIB buat anak yang Diseleksi disleksia ya. itu jadi kayak rhyming aja. Ah, BIB terus dibaca apa ini? ah. Enggak tahu. Ya, ya, ya. Jadi kita bacanya di fonem jadi bah
I, B, I, B gitu. Oke. Difonetikin. Jadi biar apa? Biar anaknya kan anaknya tidak masalah dengan bunyi. Tidak masalah, betul. Tidak banyak menjadi masalah menjadi tulisan gitu. Jadi ketika tidak ada masalah dengan bunyi, dia akan memproses itu. Dan kebetulan anak yang 5 tahun ini ketika saya ajarkan itu, jadi ketika saya kembali nih ke zaman dahulu kita belajar baca ya. B sama I dibaca. B. Nah, dia nggak nyebutnya, saya ngomongnya B sama I ya. Yeah. Tapi dia balik lagi dia ngomong B sama enggak, dia jadi B. Sama Okay, dia dibacanya B, I, B gitu. Jadi bacanya seperti itu sama dia. Walaupun saya bacanya pakai B, tapi dia ingetnya B. Gitu. Saya gitu. Jadinya ke fonetik gitu, ke fonem. Oke, menarik. Jadi ini udah masuk sebenarnya Itu ke langkah cara stimulusnya si anak itu ya. Stimulus sederhana. Makin ke atas, makin banyak lagi itu yang harus dilakukan. Kalau di film yang pakai sensori integrity dan lain-lain kan, kalau yang di film kan. Di film tuh pakai apa ya? Pakai alat ya? Saya lupa. Dia yang pertama tuh dia yang yang nulis dari ukuran besar sampai kecil, lalu dia yang sensori integrity yang detektor itu yang dipegang. Terus dia yang di tangga itu yang di pasir itu kan metode secara ininya kan. Itu kan ngejar sensori ya. Sensorinya, betul. Ketika kita belajar menggunakan sensor dari tubuh kita, lebih mudah untuk masuk ke dalam otak gitu ya. Betul. Kan kalau kita yang normal itu pakai visual. Ya. Itu juga salah satu sensori kan? Salah satu mata ya. Visual. Nah, sementara untuk anak yang disleksia, dia butuh sensor yang lain yang diaktifkan untuk merekam apa yang dia pelajari gitu. Kalau itu kan yang di film itu wow amazing luar biasa ya. Kalau saya biasanya pakai yang sederhana. Misalkan buat anak yang 5 tahun tadi, tepung di atas pen yang warna hitam. Pennya warna hitam, tepung kan warna putih ya. Ketika saya tulis abjadnya, muncul kan warna. Dia muncul. Betul. Atau enggak pakai apa namanya? Ini mudah ditemui di rumah ya, Bunda ya. Ditemui di rumah. Jadi Bunda tidak ada alasan, nggak ada alatnya, nggak ada beli, banyak. Ya, ini kan mudah sekali gitu. Yang penting bahkan bisa digunakan lagi di dapur ya. Jangan ya kalau udah dipakai. Pennya maksud aku. Tapi jangan tepungnya lupa dipakai bala-bala gitu, enggak ya. Mungkin buat ayah aja. Jadi kalau enggak pakai foam. Misalkan bapaknya kan suka cukur janggot gitu ya. Pakai foam yang adalah banyak ya. Foam di atas kaca. Kan kaca cermin. Betul. Ya, kita sambil main lah ya. Bisa kayak nulis di mobil itu loh. Nah, itu kan kalau nungguin embun lama ya, atau kan nungguin debu lama. Jadi pakai foam itu lebih cepat dan anak lebih mau untuk belajar. Jadi sebenarnya stimulusnya ini bisa didapatkan dengan cara yang mudah dan murah sebenarnya ya. Asal mau. Itu kata kuncinya, mau nggak melakukan itu. Karena kalau misal di stimulusnya dengan cara reguler, tidak akan ketemu. Jadi tadi ya membedakannya yang reguler bisa kelihatan dari berapa tahun, Miss? Sebetulnya anak disleksia itu bisa kelihatan dari sejak dia mau belajar bicara. Berarti 2-3 tahun itu ya? Jadi anak yang disleksia itu biasanya lambat bicara. Biasanya lambat bicara. Speech delay. Maaf saya kepotong ya. Speech delay karena kondisi apapun atau ada kondisi khusus? Kan ada jadi semua. Karena memang jadi gini, speech delay itu biasanya menjadi indikator bahwa anak itu berkebutuhan khusus. Yes, salah satu. Kan ADHD, speech delay, autis, speech delay, Down syndrome, speech delay. Nah, disleksia itu bisa jadi speech delay juga. Dan ketika di umur dia harusnya membaca tadi, dia nggak sanggup. Walaupun udah distimulasi pakai segala macam yang misalkan dia belajar kayak tadi yang buat anak normal beli yang warna itu ditempel di dinding, itu enggak. Berarti sebenarnya ya ketika kita peka, ketika misal kita udah belikan nih 3 tahun misalnya tadi stimulus yang ditempel itu ya. Kok dia nggak, ini harus udah ada warning gitu ya. Kayak ini kayaknya meskipun kita harus praduga dulu kayak mungkin nggak dicoba lagi, kalau misal masih kekeh mungkin bisa jadi itu itu disleksia. Memastikannya dengan umur membaca. Jadi kalau misalkan di umur membaca, misalkan ibu udah stimulasi luar biasa ya, tapi
di umur 7 tahun yang mana dia harus bisa membaca buku, dia membaca abjad pun tidak sanggup. Oke. Nah, itu bisa jadi disleksia. Nah, berarti si disleksia ini bisa dikatakan sebenarnya bawaan orok ya dari lahir. Iya, dari lahir. Dan faktornya genetik. Jadi Enggak, kita sebutnya gini. gimana tuh? Enggak, tidak melulu genetik. Tidak melulu genetik. Tapi dari lahir. Dari lahir. Jadi karena prematur, lahir Oh, prematur. berarti seperti case berhubungan usus lainnya ya. Prematur ya, kan masuk di list itu kan. Prematur atau enggak apa namanya? Bayi rendah, bayi lahir dengan BB rendah. Iya, Nah, di bawah itu ya. itu juga bisa. Oke. Atau enggak orang ibu ketika dia hamil, dia terpapar nafsa. Alkohol, narkotika. Kalau yang kayak gitu sih kalau Itu bisa dengan baca kadar tinggi ya, maksudnya bukan karena nggak sengaja itu gimana? ya, Jelas. ada yang nggak sengaja minum Yo, narkoba ada. Samsul kali aja gitu. Nggak ada, ibu hamil nggak mungkin dengan sengaja, nggak sengaja saya minum gitu ya, nggak mungkin, pasti disengaja. Cuman berarti orang tua harus lebih aware ketika hamil itu memang kan dari 1000 pertama masa di kandungan juga kan 1000 hari pertama ya. Nah itu yang harus dijaga gitu ya. Contoh case-nya kayak kemarin ada anak minum dari tetangga. Apa yang dari tetangga? Itu yang sabu itu, terpapar sabu. Kemarin ada berita. Oh, luar biasa Nggak ya. sengaja aku bilang ya. Oke, jadi sekarang kita udah tahu nih bahwa disleksia itu bawaan dari lahir. Lalu juga kita mulai bisa mendeteksi di usia baca, ya ketika misalnya udah distimulus dan sebenarnya bisa distimulus dengan cara-cara yang mudah, murah juga bisa ditemui. Nah, namun sekarang gini, bagaimana mensinkronkan? Karena kan gini, oke, orang tuanya tahu. Yang jadi suka deg-degan itu kan ketika orang tua membandingkan ya, Miss ya. Iya. Membandingkan satu anak aku dengan yang lain. Iya, atau kalau nggak orang tuanya, orang terdekatnya. Si Ade, nah cara gimana, ada tips gak Miss nih biar orang tuanya ini kebetulan misal punya disleksia, gimana cara supaya dia handlingnya lah gitu, respon terbaiknya. Sebetulnya memang Kang Samsul ya, karena saya menghadapi anak berkebutuhan khusus dan menghadapi orang tua yang anak berkebutuhan khusus. Jadi saya suka bilang gini, saya tahu persis bagaimana sulitnya mempunyai anak berkebutuhan khusus. Yang pertama harus dilakukan oleh orang tua adalah menerima anak tersebut. Jadi kita hanya menerima dulu. Jadi menerima bahwa ini adalah titipan Allah, spesial khusus untuk saya sebagai tiket saya masuk surga. Karena kalau enggak gitu, saya pernah nemu sampai besar, jadi denying bahwa anak saya begitu. Dan itu justru mempersulit anak ya? Itu akan menghambat. Sebetulnya itu menghambat orang tuanya sendiri. Kenapa? Ketika anaknya sulit, orang tua akan menerima kesulitan itu lebih dengan jangka waktu yang lebih lama gitu. Jadi saya jadi ingat, saya pernah ada case waktu itu waktu awal saya banget terjun di dunia inilah ya. Di Garut itu ada salah satu sekolah yang anak ini udah kelas 6 SD ya Bunda ya. Dan disleksia, nggak bisa baca. Kelas 6? Kelas 6. Oke. Masalahnya adalah, Kang, ini anak saya besok mau SMP. Halo? Besok mau SMP. Kira-kira gimana solusinya buat sekarang? Kelas 1 sampai 6 bagaimana dia cara naiknya? Saya nggak mau cerita. Cuma intinya ada, diupayakan agar naik. Intinya sampai naik lah ya. Ya, saya nggak mau cerita 1/6-nya. Cuma intinya yang jadi masalah itu besok mau SMP, Kang. Gimana gitu loh. Nggak ada yang bisa dilakukan. Ada nggak? Karena itu kan kayak... Itu sih, kalau saya sebut ya, yang seperti itu adalah menipu diri sendiri. Karena kita tidak memperbaiki anaknya, kita tidak membuat anaknya berkembang lebih baik, tapi kita menipu mata kita sebagai orang tua. Karena kan anak kan tidak tahu apa-apa. Kalau kayak gitu anak nggak tahu loh kalau misalkan dia ada aku mah naik-naik aja. Iya. Aku oke-oke aja. Sayangnya didukung semuanya. Support system dari orang tuanya termasuk ya sekolahnya. Aduh, jangan disebutin sekolahnya. Saya nggak mau sebutin. Cuma itu benar-benar itu bulan pertama saya turun dan ketemu yang seperti itu dan saya bingung. Dan kalau ditanya waktu training gimana, justru saya kembalikan ke sekolahnya. Ibaratnya tanggung jawab dari sekolahnya. Iya, itu harus tanggung jawab. Karena kan saya tanya gimana caranya naik gitu ya. Ya ada catatan saya close dulu lah ya. Cuma intinya ya kan kalau misal ujian tuh kadang kita bacakan atau kayak gimana. Bisa kalau itu. Bisa gitu kan. Kalau dibacakan dia bisa.
Masa ini nggak paham juga? Kan selama di kelas dia nggak mungkin dibacain satu-satu, Miss. Iya. Kelasnya kelas banyak itu yang 30 anak. Nah, Terus kan dia itu kan. merhatiin, ya udah hadir aja gitu loh. Nah, saya khawatir, ini kan saya nemunya satu, Miss. Dan saya nggak lupa banget itu sampai sekarang. Saya cuma mikir ini yang muncul ke permukaan. Iya, Kalau yang yang nggak lain muncul enggak. kayak gimana? Dan berapa banyak yang seperti itu? Padahal kita tahu juga kan orang-orang yang diseleksi itu banyak yang berhasil. Karena banyak yang Banyak kecerdasan itu banget. sebenarnya aslinya kalau Iya, digali di atas rata-rata rata-rata. benar ya, Mas ya. Ya, siapa yang nggak tahu Deddy Corbuzier? Iya. Aska itu diseleksi Iya. loh. Dulu Steve Jobs ya yang Steve Jobs buat juga yang apel kegigit itu. yang Anda pakai handphonenya itu yang ke Apple gitu. Itu 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 juga disleksi. jadi Pacar saya dulu nggak disebutin. Tom Cruise. Pacar saya dulu, soalnya sekarang ada suami. Pak Henry. Jangan disebut. Nah, jadi ini banyak sebenarnya tokoh-tokoh yang mereka tuh diseleksi ya. Dan ketika orang awam menanggapi, kalau dulu kan waktu Aska juga dibully habis-habisan ya. Ya, Kayak diseleksi itu kayak disamakan dengan intinya bodoh, terbelakang pasti atau disebut bodoh. bodoh. Dan kita kurang berprestasi seperti apa Aska itu sebenarnya. Ya. Oh, cuma waktu itu saya ngikutin Deddy Corbuzier ya. Katanya bahasa Inggris lebih mudah untuk anak yang diseleksi ya. Tergantung. Nah, ini coba menarik nih Justru soalnya nih. ada yang sulit Malah mempelajari bahasa asing. Ada yang sulit mempelajari bahasa asing. Yang saya ketemu yang usianya 20 tahun itu, dia ngafalin lirik lagu aja nggak sanggup. Indonesia atau Inggris nggak sanggup. Padahal dia didengerin kan ya. Mendengarkan. Mendengarkan. Jadi Okay. ketika didengarkan dan disebutkan lagi, dia nggak pernah habis satu lagu. Oh, Gitu. okay. Dan yang anak ini nggak anak ya, dewasa. Dewasa ya. Yang dewasa ini saya ketahuannya adalah kenapa dia ketika ngirim pesan itu tidak pernah ada akhirnya. Dia, aku lagi makan cuma sampai maka. Hilang. Iya. Dan saya temui sampai sekarang dia usia 35, 37 dia masih seperti itu. Masih seperti itu. Dan dia kesulitan ketika apa? Skripsi. Tapi dia bisa survive sekali. sampai tahap ya sarjana kan enggak? Mungkin diloloskan ya sama pembimbingnya. Tapi lebih ke kayak oke, you already kamu sudah berusaha gitu ya. Dan ini mungkin cuma masalah typing error gitu masih oke karena dia sudah bisa baca. Itu dia sudah bisa baca. Sudah bisa baca. Tapi memang ada yang suka ketinggalan hurufnya. Jadi tapi menurut dia mah enggak gitu. Kalau saya suruh coba dibaca lagi yang tadi. Dia bisa baca itu. Oh iya. Tapi kurang N ya. Kurang N ya, baru sadar. Jadi setelah berapa kali diulang, iya kurang N. Gitu. Dan dia tidak bisa belajar masalah apa namanya bahasa asing tadi. Jadi bahasa asingnya cuma sampai di lirik lagu. Sampai di lirik lagu. Iya. Itu pun sulit. Sulit buat dia. Tapi mungkin yang Aska itu karena memang ada mungkin sekelas Steve Jobs ya. Jadi si IQ-nya sebenarnya tinggi. Nah, kalau mungkin yang teman saya yang biasa aja. Mungkin. Ya mungkin ya. Karena memang banyak yang berbeda sama seperti kita yang reguler ya. Ya IQ kita juga kan berbeda-beda ya. Berbeda-beda pasti. Nah, terus yang paling disedihkan ya tadi gitu, ketika anak ini dicap bodoh. Bodoh padahal dia jenius. Ya. Dan di Indonesia itu kan evaluasi kita masih nulis ya. Nah ini yang ingin saya itu tuh. Oh iya. Evaluasi Jadi belajar kita masih itu harus nulis itu ya masalahnya. Harus baca kan ya gitu ya. Coba mungkin kalau misalkan ada ya aplikasi atau di suatu hari nanti pemerintah lebih aware, menteri kita lebih aware atau gimana. Jadi buat anak yang khusus disleksia ada bunyinya gitu apa gimana ya gitu sih. Insya Allah nanti saya akomodasi. Amin, mudah-mudahan kita ngeling ya sama Menteri Pendidikan. Amin. Harus jadi menteri. Amin, kalau saya jadi menteri berarti saya jadi apa? Lumayan. Om Firman kalau saya jadi menteri seneng nggak? Kalau jadi presiden dia ketawa kalau saya jadi presiden. Kalau jadi presiden, bilang kan nggak kalau percaya jadi dia. Presiden episode kayak ini nanti kita up lagi di presiden. Bukti ya. Oke, Miss. Oke, sekarang kita udah tahu bahwa dari lahir dan lain-lain. Berarti ya kalau dari lahir bisa kayak cek papanya atau mamanya mungkin akan ingat. Oh, saya juga dulu ada yang kayak gitu. Ada itu. yang genetik. Jadi misalkan sekeluarga itu misalkan ada yang disleksia, anak bisa jadi. Kayak tadi ada Bunda Ucan 3 anaknya disleksia. Ya, Insya Allah, qadarullah ya. Itu adalah tiketnya banyak banget, itu luar biasa. Itu genetik. Genetik ya. Genetik. Berarti kan memang bisa dari banyak hal. Genetik termasuk itu bisa. Berarti kalau misalnya satu anak begitu, anak ada 3 berarti dia genetik. Lalu untuk jenjang pendidikannya nih, Miss, yang ini juga jadi banyak pertanyaan orang tua. Apakah saya harus kemana saya harus menyekolahkan? Apakah bisa
dengan mengikuti negeri lah, misal sekolah negeri yang standar yang umum banyak, atau harus lebih terpersonalisasi atau yang seperti apa Miss? Kalau kalau mau lebih mudah dan mempermudah anak dan orang tua itu ke sekolah inklusi. Sekolah inklusi. Negeri juga Ada. tapi mungkin nggak banyak. Karena Iya, saya pernah di Bogor itu, di daerah Cimapar nih, kalau ada orang Bogor itu ada salah satu SD yang inklusi. Dan itu benar-benar muridnya, asal gurunya itu ditambah lah intinya Iya, gitu ya untuk itu. ditambah. Dia punya shadow Tapi teacher. berarti syaratnya sekolah inklusi ya, mau itu Iya. negeri atau Iya. swasta? Apa ya? Kalau Banyak mau ya? lebih mudah. Kalau Maksudnya mau gini, lebih mudah. kan kalau misalkan di sekolah negeri yang nggak inklusi, nggak punya shadow teacher, satu guru kan ngehandle-nya 30 Banyak, siswa. betul. Dan anak ini tidak akan terperhatikan karena ketika guru memperhatikan satu anak, yang 29 lagi kasihan gitu kan ya. Jadi anak ini harus punya shadow teacher yang minimal dia membantu untuk memperjelas apa yang dia baca. Nah, sementara selain itu dia harus punya terapi bahasa. Terapi bahasa. Atau terapi bahasa atau enggak guru pembantu untuk di rumah. Jadi maksudnya dia belajar untuk berbahasa di rumah. Kayak saya gitu ngajarin baca ke beberapa anak untuk membaca di Dan rumah. insya Allah nanti di Dirsa juga kita mau mengadakan program itu ya Mas ya. Amin. Insya Allah ya. Nih. Karena memang beberapa request itu masuknya lebih ke situ gitu. Di luar sekolah. Berarti kan ibaratnya sekolahnya dia tetap, lalu ada pendukung di luar sekolah. Karena memang untuk anak disleksia itu diwajibkan untuk sering mengulang, melatih bagaimana cara remedial membaca. itu benar-benar harus diulang ya. Remedialnya harus. Nah, dampaknya misal gini, anggaplah dia sudah bisa baca. Maksudnya sudah berhasil di usia. Ada gangguan lain nggak ketika dia tumbuh gitu atas disleksinya itu sendiri, Miss? Biasanya ada kayak situ kak? Kalau disleksianya sih enggak. Enggak, berarti benar-benar pure setelah biasanya lama proses buat paham ya, karena paham itu berbeda. Jangankan anak disleksia loh, anak yang well kids reguler, dia bisa baca, tapi dia belum tentu paham apa yang dia baca. Ya. Itu kenapa coba? Kenapa tuh? Bisa jadi dari kurangnya inputnya. Kan kita ada yang Ini apa nih? Ini apa mama maksudnya? Yes. Karena dia tidak tahu, tidak paham yang dia baca karena input yang ada di otaknya kurang. Iya. Makanya saya pernah sampaikan itu, selalu saya sampaikan di TKB itu kan learning awareness itu benar-benar salah satu tugas itu adalah input. Jadi biar kayak saat itu mungkin dia belum kepake apa vocabulary-nya belum, tapi nanti itu pasti bakal dipakai gitu ya. Berarti komunikasi dua arah orang tua anak harus dong. Iya tuh. Iya, kalau enggak 3 arah sebenarnya. Sama guru di sekolah. Benar-benar sekolah. Berarti kan kalau misalnya si anaknya hanya di rumah itu anggaplah lihat nonton TV full gitu ya, nggak ada yang ngajak ngobrol, kan tambah kesulitan dong. Itu akan speed delay. Wah. Jadi kita akan bahas yang lain. Iya. Tapi bener loh, saya pernah ada klien saya Miss di daerah Cisarua Bogor itu. Dia speech delay, penyebabnya terlalu banyak nonton. Bukan terlalu banyak, emang di lost dari kecil tuh nonton itu. Dan itu bahasa Inggris misalnya. Terus di rumah nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Ya itu assalamualaikum. Dan itu kami arahkan buat puasa gadget 6 bulan. Di orang rumah nggak ada gitu, terus ngobrol itu. Dan cepet banget progresnya. Jadi saya sering sekali bertemu anak yang di-lost-kan dari umur 9 bulan. 9 bulan. Udah mulai empati, udah mulai duduk, udah mulai iya. Kan biar ini handphone. Aduh ya Allah. Ini handphone. Ini ini kesana. Tidak pernah diajak bicara karena menurut orang tua kan anteng, biar anteng. Orang tua mungkin tidak ya, tapi ketika diserahkan ke neni atau ke encusnya atau enggak dititipin ke neneknya karena nenek makan capek ya. Udah capek, masa mesti stimulasi? Udah nurut ibunya, cucunya gitu. Gitu. Kalau menstimulasi kan double combo ya. Gitu. Jadi, ya udah nggak apa-apa biar anteng, tapi lupa bahwa itu adalah saat dia harus berstimulasi untuk oral gitu ya, untuk ngomong. Nah, yang speech delay tadi apa tadi? Jadi kan ibaratnya kalau itu jadi arahnya ke gadget ya. Justru udah sama dia disleksia, ketambah misal di lost ke gadget, itu malah pasti bakal makin. Itu biasanya ditambahin nanti akhirnya ada ADHD, hiperaktif. Yang paling sulit itu disleksia ketika ada ADHD-nya. Karena dia impulsif sekali ya, dan nggak bisa fokus dan nggak bisa segala macam. Jadi kalau misalkan anak ADHD dengan disleksia, yang harus dibenerin adalah ADHD-nya dulu. Kenapa ADHD? ADHD kan dia tidak bisa fokus. Sangat
ke fokusannya. interaktif. Jadi dia belajar dulu bagaimana duduk tenang, bagaimana nunggu. Minimal bisa duduk berapa ya? 5 menit. 5 menit itu 5 menit udah bagus banget. Bagus banget sih 5 menit itu. 2 menit. 2 menit lah ya. Misalkan 1 kali belajar 2 menit gitu ya. Itu udah oke. Iya. Bisa lihat mata Iya, 15 betul. detik aja udah oke. Udah kekunci. Nah, setelah itu oke, baru belajarin disleksianya. Waduh. Karena nggak bisa kita misalkan dia sambil lari-lari, nah itu udah nggak akan bisa. Iya. Percuma. Jadi sebenarnya ya Bunda ya, yang reguler pun dengan dia ketambah gadget udah pasti bermasalah ya di loss itu. Betul. Apalagi kalau dia disleksia. Karena penanganannya akhirnya harus ada sebelum disleksianya tadi. Ya, kalau dia ada ADHD-nya, dia dibenerin dulu ADHD-nya, baru ke disleksianya. Makanya kalau ngebahas karena gangguan belajar, itu panjang kali lebar. Karena ini ya nanti kita akan bahas gangguan belajar lain ya. Karena pasti Ayah Bunda tuh juga punya ini ya, gangguan belajar itu banyak sekali ya. Insya Allah nanti dengan Miss Deris kita akan di pertemuan nggak hanya hari ini, kita bahas lagi yang dalam. Oh ya, udah dapat jadwal nih. Ayah Bunda boleh ada pertanyaan mungkin di chat ya. Ini sorry dibuka. Jadi kita nanti boleh ya tanya, kita akan bahas satu-satu. Terus ini mungkin ya Miss, sebelum nanti saya ke sesi pertanyaan. Kalau misal kondisinya si anak ini udah kayak tadi yang udah kelas 6, udah terlanjur. Yang paling tepat harus apa dulu? Jadi bacanya ini udah kandung gede dan belum pernah ada stimulus, belum pernah ada penanganan ya kasarnya gitu. Kalau udah baiknya dari apa dulu startnya, Miss? Kalau udah terlanjur gini, kan anak yang besar itu suka dengan hal-hal yang bentuknya gadget ya, misalkan. Kita ajarinlah QWERTY. Si QWERTY keyboard. Kita ajarinlah dia buat ngetik gitu. Karena kalau misalkan ke baca ke A, B, C, balik lagi ke awal, itu akan membuat bisa sih, tapi lama gitu ya. Membutuhkan waktu yang lebih lama. Oh ya, alhamdulillah betul. Saya pernah yang serupa juga, Miss. Jadi anak ini memang nulis susah banget, terus ya udah kita ambil jalan ke ketikan karena itu pasti terpakai ya. Dia di WhatsApp di mana. Dan alhamdulillah itu lancar dan justru balik mempermudah ke si anaknya akhirnya ya. Jadi itu nggak salah ya Bunda ya, kita lompat langsung bukan berarti ngapain jadi ke laptop, ke komputer atau ke misalnya handphone juga QWERTY sama ya, itu salah satunya adalah fungsinya teknologi itu mempermudah kehidupan kita ya. Bukan tambah sulit dan itu tepat bisa kalau udah terlampau. Asal jangan teknologinya nonton aja YouTube gitu kan, nonton video. Nah, lebih bagus lagi kalau misalkan si keyboardnya itu bisa bunyi. Oh, yang jadi, mechanical. Iya, kayak yang buat anak tidak melihat ya. Si keyboardnya itu kan bisa bunyi. Ya. Ya, yang kemarin tuh siapa yang menang AGT ya? Nah, dia kan keyboardnya sama berbunyi. Cuma dia memakai level yang paling tinggi. Yang mana kalau saya nyoba, ini ngomong apa ya? Kayaknya nggak kedengeran. Jadi memang itu caranya gitu. Kalau bisa sih ketikan keyboardnya itu memantulkan suara gitu ya, memberikan bunyi gitu ya. Ini banyak ya luar biasa yang bertanya. Kan tadi ya dari Bunda Rosi cara mengobati ya, kalau mengobati kan bukan penyakit ya, tapi kalau terapi mungkin tadi kita bisa ada terapi bahasa, stimulus di rumah juga, tentu gitu ya. Ini ada Bunda Uca nih, anak pertamanya itu 11 tahun, 10 bulan, dia disleksia, ADHD. Masya Allah, luar biasa. Disgrafia juga. Kelas 6 tahun ini. Cara menstimulasi dispraxia agar dia mau berkegiatan kinestetik ya, karena memang kurang gerak pasti. Mager banget katanya ya, seperti melempar. Dan lain, bagaimana stimulasi disgrafia? Gimana tuh Miss kira-kira? Ini berarti kan ini dia ADHD, dispraxia, disgrafia. Dan anak ini menstimulasi. Pernah terapi supaya bisa lebih. Karena ya memang disgrafia itu masalahnya di menulis. Pasti ya. Karena ini mungkin Bunda Ucan bisa bantu chat ya, apa pernah terapi? Kalau misalkan untuk disgrafia yang menulisnya nih dia tidak bisa ada spasi. Jadi kalau menulis itu harus disebutkan. Misalkan saya menulis nih ya Kang. Saya dia nggak pakai spasi kan? Pasti nggak pakai. Pakai garis lurus. Underscore atau bukan slash ya, bukan yang lurus ke bawah ya, yang lurus tapi bukan yang miring ya, yang lurus ya. Kalau yang miring ada artinya soalnya kan, atau ada artinya. Kalau saya ini yang lurus, saya mau sambil disebutkan mau, tapi itu mau pasti biasa panjang dia ya.
mau belajar. Itu setiap kata dikasih spasi. Yes, pastinya dengan Spasi dikasih garis garis ya. lurus. Okay. Setiap titik dikasih 2 garis lurus. Berarti mirip kayak teleprompter. Oh enggak sih ya. Saya nggak tahu. Intinya ada tandanya kalau berhenti di akhir atau titik itu berarti garisnya 2 gitu ya. Garis. Spasinya 1. Kenapa harus titik enggak garis 1? Biar membedakan bahwa yang satu spasi, yang satu tanda akhir kita berbicara. Tanda akhir kita. Misalkan saya mau makan misalkan. Dimakan itulah. Dimakan itu titik garis 2. Nah, kalau misalkan dia enggak di garis 2, misalkan saya mau makan lalu ke mana gitu. Itu kan nanti dia terleng bacanya terus. Sementara kalau misalnya garis 2 dia harus berhenti. Kan ada jeda berhenti. Sama kayak kita kalau ngelihat titik kan kita jeda berhenti ngomong gitu ya. Nah, itu buat ini. Nah, buat anak yang kinestetik dia mau berkegiatan ya, agar karena distraksi kan ya nggak mager pastinya. Pertama, apa yang buat dia mager? Dicari dulu, digali dulu. Yang bikin dia mager apa? Misalkan dia terlalu banyak nonton, dikasih misalkan difasilitasi sama orang tuanya handphone. Handphone, oke. Ambil handphonenya. Kadang orang tua itu lupa kalau misalkan kontrol itu ada di diri dia. Kan kadang udah anaknya ngadat, Miss, kalau misalkan dikasih HP teh gitu nya curi. Atau saya ambil itu HP-nya. Oh, bisa nendang apa? Ya pasti ketika sudah lama ibu biarkan anak dengan kesukaannya, tiba-tiba diambil, itu marah. Coba aja Kang Samsul saya ambil handphonenya mau. Ya handphone saya ini boleh. Enggak, handphone yang itu. Ya mau, marah lah pasti lah. Kan dia. Kecuali kalau saya ingin Kang Samsul 3 bulan lagi saya ambil ya handphonenya. Oh, gitu. Ada. Saya soalnya Kang Samsul punya utang sama saya, gitu kan? Pasti, benar, gitu. Ya. Itu kan beda cerita. Tapi saya nggak punya utang kan ya? Iya. Jangan sampai. Ya. Itu kan beda. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Jadi yang dilakukan adalah cari tahu apa yang bikin dia mager. Jadi magernya. Misalkan, cari tahu dulu ya. Ya, misalkan dia magernya karena mungkin nggak dia magernya. Diam aja ada. Malah ya, nggak ada sebab itu ya. Nggak ada. Misalkan ketika tidak ada, kita lebih interaktif untuk ngajak dia. Misalkan kita udah tahu nih, udah kontrol nih, anaknya udah nggak megang apa-apa, dia tidak punya stimulasi apapun untuk dia mager. Kita ajaklah misalkan bermain keluar. Biasanya anak lebih suka misalkan ke playground atau lah ya, ke yang ada flying fox atau apa untuk situ. Atau enggak dibiasakan, dirutinkan. Misalkan pagi-pagi setelah subuh, yuk dek lari gitu ya. Oh berarti emang orang tuanya juga jangan sampai mager. Oh iya, jangan. Ya, berarti kata nyuruh anaknya mager, nyuruh anaknya jalan terus orang tuanya bobo lagi setelah subuh. Berarti tapi memang intinya dicari kegiatan yang menyenangkan. Iya, kata kuncinya menyenangkan buat harus anak. Menyenangkan. Harus ya. Buat anak disleksia tidak ada yang tidak menyenangkan. Harus menyenangkan. Karena apa coba? Karena huruf itu buat mereka bergerak pusing ya. Bergerak pusing, dan buat mereka ketika itu disamain berarti dia harus mengalihkan sesuatu yang membuat dia anaknya fokus. Fokus itu dengan apa? Dengan kita happy. Nah kalau nggak happy sok nggak akan ngapa-ngapain. Pasti bakal ya. Kang Samsul juga kan kalau lagi bete gitu, mau fokus kerjaan nggak ya? Pasti beli dulu minuman, kopi, yang apa, biar naikin mood, baru ngerjain. Sama anak juga seperti itu. Gitu. Oke. Nah ini kalau misal tadi ada pertanyaan juga nih dari Bunda Siti ya. Anaknya 9 tahun, terus saat belajar dikte itu sulit nulis ya, apa yang PR Om Irman sebenarnya kepala bukunya, apakah bisa disebut disleksia? Itu 9 tahun ya, jadi kayak susah kalau dikte itu memang paling sulit buat anak disleksia. Ada indikasi ya. Tapi ini belum tentu disleksia kalau cuman susah didikte. Ketika anaknya nggak, misalkan nih ya, anaknya nggak bisa dikte, bisa jadi dia bukan anak auditori. Bukan auditori, dia anak visual gitu ya. Karena saya pun tidak bisa dikte. Oh, dan berarti visual ya? Iya, saya visual. Gitu. Jadi tidak semua yang tidak bisa dikte itu disleksia. Kecuali kalau misalkan nih udah mah dia dikte nggak bisa. Udah gitu dia tidak bisa membedakan P, B, D, M, N itu terbalik. Itu berarti itu ada masalah. Dia tidak menulis itu tidak ada spasinya, itu ada masalah. Tidak bisa membedakan kanan dan kiri, itu bisa disleksia. Disleksia juga itu, dia nggak bisa menentukan arah. Nah ini kan kayak Bunda Rani nih, dia udah TKP, menulis alfabet susah, beda hurufin B sama D,
Nah, salah satunya kan itu ya. Ya, Treatment salah nanti kita satunya udah itu. bahas panjang treatmentnya. Tapi kalau misal BD yang mirip-mirip MW itu ya, biasanya Terbalik. dengan apa case yang terbalik ya. Kan biasanya ada treatment khusus nih buat bisa bedain itu. Dijadikan fonim. Kembali ya. Ya. Be, be. Eh, Terus yang ngajarinnya mukanya ekspresi. ekspresi. Iya. Jadi nggak bisa Jadi ayo bener nggak bisa flat nih. Ini yang Jadi kalau jadi ini apa dek? Ini B, B. apalagi sampai emosi. Iya itu biasa. Memang kuncinya disleksia itu harus sabar. Iya, kontrol emosi ya. Harus sabar. Tapi memang ya jangankan mungkin kalau saya teacher ya, karena saya guru. Jadi ketika menghadapi anak, kan anak orang lain ya. Mungkin nggak tahu sih kalau misalnya anak saya ya, tidak menimpa anak saya. Kalau anak orang lain, Ada kan kalau ada anak lain tuh kayak kita punya tanggung jawab bahwa ini anak orang, kita harus pekerjaan kita memang sebagai guru, memang tingkat level kita harus lebih tinggi daripada yang umumnya gitu ya. Apalagi guru anak berkebutuhan khusus, tambah lagi tuh bebannya. Please. Oh ya, nah ini ada yang menarik kan katanya bisa lupa bisa dari gen tadi ya, dari Bunda Sinta. Suka lupa nama orang. Nama orang seperti saya ya. Saya juga. Kalau saya nama enggak muka. Kalau saya ingat muka tapi lupa nama ya. Nanti mungkin bisa kita jawab bareng-bareng. Lalu kalau kayak kalau mau ngomong itu suka lupa nama istilah, lalu agak sulit. Ya nama istilah itu perumpamaan atau lain biasanya dalam bahasa asing. Paling nggak bisa ngerjain soal cerita, apa itu termasuk disleksia? Berarti soal cerita yang panjang itu biasa pelajaran bahasa Indonesia tuh ya yang sulit ya. Lalu anak saya ini mau usia 9 tahun untuk huruf tadi yang kita PBMN ya, emang itu yang suka kebalik. Itu umum ya. Nulis juga kadang balik-balik, kalau baca pun sulit matematika, tapi untuk Arab dia baca dia lebih. Nah ini saya juga pernah nemu seperti itu, Miss. Yang Arab bisa ya. Arab malah jago banget. Pasti didengerinnya murojaah. Betul. Karena apa? Karena dia tidak ada masalah dengan auditori. Oh. Makanya kenapa dijadiin fonim? Makanya belajarnya dari fonim. Iya. Gitu. Tapi memang ini berarti terindikasinya memang disleksia. Kenapa disleksia susah dikte? Padahal itu juga suara. Oke. Why? Karena bentuknya langsung huruf, langsung satu kata. Misalkan Bapak itu apa? Bapak apa susunannya? Susunannya Bapak itu, gitu kan. Jadi anak tuh mungkin bisa memprosesnya tapi lama gitu. Selesai Bapak, udah selesai Bapak, Ibu, lalala. Jadi udah ketinggalan processingnya. Gitu. Kenapa Imar? Sampai berapa lama saya tanya? Kalau Om Irman kayaknya baru bisa baca 2 SD loh malah ya. 2 SD baru baca. Teman saya yang 20 tahun yang saya temuin itu kelas 3 baru lancar baca. Lancar baca belum tentu tahu loh isinya apa. Tapi berarti kalau untuk Bunda Sinta ini case untuk menghadapinya ya karena sekarang kan udah mau 9 tahun gitu ya. Dan berarti 9 tahun udah kelas 2, kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Ya. Ini perlukah tetap ada terapi di luar? Yep. Tetap ya. Karena kita nggak bisa menyerahkan begitu aja. Kenapa coba? Karena kita mau ngejar. Oh, ngejar keterkenaan sebelumnya itu. Iya. Jadi mungkin Bunda Sinta bisa cari tempat yang terdekat. Mungkin kalau di Bandung bisalah nanti kontak ke kami. Mungkin bisa di Kang Samsu nanti. Oh iya, buat kasih jadwal ya, saya. buat Bandung ya. Karena mungkin kalau untuk layanan di kota lain, event itu di Bogor atau di ini mungkin kita belum bisa buka karena belum. Di Bogor belum ada ya? Belum untuk sekarang. Sukabumi belum? Belum untuk sekarang ya, belum untuk sekarang. Karena saya memastikan dulu gitu kan, nggak mau asal buka meskipun nanti bisa kita tarik terapis atau gimana, tapi kita memastikan dulu sesuai gitu dengan kita aja. Jadi ini solusinya Bunda Sinta bisa coba cari tempat terapi. Kalau saya selalu prinsipnya cari yang dekat, yang terjangkau, kalau bisa murah gitu. Kalau bisa ya, murah itu berarti bukan berarti cheap dari area, tapi affordable lah, kita bisa menjangkau itu. Tapi yang jelas harus kitanya pun terjangkau tempatnya, karena kita harus rutin. Ya harus rutin. Harus bukan jauh ini, oke bagus jauh ya, kalau bisa diantar silakan. Kalau enggak bolong-bolong nanti enggak maksimal ya Miss ya. Pasti enggak maksimal ya. Kalau bisa sih sebenarnya sih ya, kalau misalkan ibunya rajin di rumah, selain misalkan kan kalau di terapis itu paling lama 1,5 jam. Paling lama ya. 1 jam itu sebenarnya 1 jam itu biasanya udah cuma 1 jam. 1 jam udah kadang sama plus orang tua juga kan jadinya. Kenapa? Karena anak itu kan tingkat konsentrasi untuk duduk dan melihat itu sangat sedikit. Ya, tipis sekali. Belum lagi itu tuh 1 jam itu anak itu kalau sama terapis dia tidak akan duduk aja. Dia akan main di sebelah sana buat bikin tepung yang tadi yang dari tepung-tepungan, atau enggak dia bikin play-doh, dibikin BP dan lain sebagainya. Lalu sisanya akan belajar untuk
misalkan dia di usia 5 tahun misalkan belum nemunya, biar mama, gimana caranya menulis mama, membaca mama gitu ya, memecah mama menjadi bunyi mama gitu. Nah, itu akan belajar itu. Nah, di rumah diulang. Remedialnya itu yang penting justru ya, pengulangannya itu ya. Terapis itu paling cuman seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali dan hanya 1 jam tadi. Iya, 1 jam. Berarti memang intinya ada koordinasi, ada kemauan di rumah juga untuk mau mengulangnya itu, tapi memang penting juga didampingi oleh terapis biar tahu progres. Iya. Kecapeannya Dan ya. sebetulnya buat orang tua, apa ya? Karena kan harus dia tadi yang balik lagi. Setiap individu itu spesial ya. Setiap individu itu unik. Ketika unik, dia akan memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya mungkin anak ini disleksia. Tapi kelebihan. Tapi dia punya kelebihan yang lain. Pasti. Percaya deh, pasti punya kelebihan yang lain. Misalkan dia jago desain, dia jago seni. Yang umur 5 tahun ini, dia jago art and craft sebetulnya. Dia jago seni. Terus yang 20 tahun yang ketemu ini, yang akhirnya sekarang dia udah besar, itu kerjanya sekarang marketing. Wow, marketing ya? Iya, dia tidak berhubungan sama sekali dengan menulis. Dia jadinya ngomong. Ngomong ya. Kan berarti Allah kasih kelebihannya di bagian yang lain. Jadi orang tua boleh fokus untuk mengejar disleksianya, tapi jangan lupa fokus sama yang kelebihannya dia. Jadi kekejar gitu. Jadi anak ini bisa masuk ke jalur prestasi lewat jalur yang manapun. Walaupun memang ya di Indonesia, aduh ya maaf ya, gimana tuh mau bilangnya ya? Ya nggak apa-apa lah. Jadi karena evaluasi kita menulis itu memang harus dikejar gitu. Tapi jangan lupa, mungkin dimasukkan ke tempat ekskul yang lain yang sesuai dengan minat bakatnya, itu akan membantu dia. Boost apa coba? Boost percaya diri. Ya. Berarti bisa juga ya, ini sebenarnya bukan hanya untuk yang disleksia ya. Kita juga mau nggak mau, memang harus mau untuk mencari tahu apa sih potensi anak kita. Dan itu lebih dini lebih baik tentunya Miss ya. Bahkan kan ibaratnya explore dari masa TK, SD, SMP itu udah mulai bisa dikerucutkan, SMA udah bisa mulai dikerucutkan, SMA, kuliah udah nggak pusing lagi karena dia udah tahu saya kompetensinya di sini. Betul itu PR orang tua juga untuk mencari ya minat bakatnya. Makanya salah satu program kami juga kan di Dirsa itu yang program genetik itu kan ada lanjutannya itu ke minat bakat karena kami menemukan banyak anak yang SMA itu bingung mau kemana, mau ngapain gitu. Bahkan udah kuliah juga kayak, ya kamu kuliah di sini, aku om ya disuruh mama ya. Mama ngikut teman. Kalau enggak karena kakak udah ada di jurusan itu gitu dia kan enggak, ya. terus kamu ke alasan enggak ada, bingung. Nah, itu kan itu yang reguler pun banyak dan bingung, apalagi kalau misalnya ada gangguan otomatis harus bisa dioptimalkan sekali. Kayak double gitu ya. Kalau misalkan saya zaman dulu udah kenal Dirsa, saya udah tes sama Dirsa sebelum masuk kuliah ya. Ada ya dulu ya. Ada Dirsanya. Jadi saya nggak bisa tes deh. Nggak bisa ya. Tapi ini lanjutan ya Bunda Ucan. Katanya kan udah asesmen sama screening juga di dokter spesialis fisik rehabilitas. Dan anaknya ada keinginan mondok nih, Miss. Mondok pesantren ya? Pesantren, karena SMP, berarti kan mau masuk SMP ya. Dan insya Allah nanti itu mau ada ya sepekan 2 jam per minggu terapi sosial emosi kelompok, itu ada terapi. Harus terapi. Gimana tuh di pondok kan suaminya juga pondok. Gimana tuh kira-kira dengan ada tadi ya ada disleksianya, terus mungkin ada tadi yang ada lain-lain dan di pondok itu. Di pondok itu bahasanya 2 loh. Yes. Bahkan ada yang 1 cuma pakai bahasa Inggris atau nggak pakai bahasa Arab. Nah itu yang reguler itu kesulitan ya. Maksudnya gimana Miss, kira-kira ada tips khusus nggak? Mungkin yang masukan lah ibaratnya atau supporting lah buat Ucan. Gini, yang pertama harus dilakukan adalah ngobrol sama yang punya pondok atau enggak yang teacher yang nanti handle. Semuanya berarti. Iya. Enggak, jadi kasih tahu aja sama satu teacher bahwa anak saya seperti ini. Satu teachernya, oke. Karena mungkin Ibu Bunda Ucan ini kayaknya sudah menerima ya anaknya seperti apa. Pasti. Sudah mempunyai penerimaan yang baik, sudah mengetahui bahwa ini adalah titipan Allah gitu ya. Bagaimana caranya optimalkan apa yang harus dilakukan. Yang pertama adalah ngobrol sama yang punya pondok dan lain sebagainya, terbuka. Karena ada yang nggak terbuka, kalau yang nggak nerima itu nggak terbuka. Oh iya, jadi malah menutupi. Iya, ini anak saya bisa aja mungkin waktu kemarin lagi sakit, waktu tes dan lain sebagainya, bisa seperti itu. Kalau yang terbuka sudah dipertimbangkan bahwa anak saya seperti ini, bla 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 gitu ya. Nah, berarti bisa untuk request kalau misalkan diganti menjadi audio. Jadi bentuknya misalkan mungkin dia jago di murojaah, menghafal ayat atau menghafal hadis gitu ya. Karena di pondok biasanya seperti itu gitu.
Sementara mungkin kalau untuk menulis bahasa Arab gitu ya atau menulis kitab gitu ya mungkin akan kesulitan gitu kan seperti itu karena dia harus mengejar pembelajaran untuk Arabnya itu kan Iya, ya. iya, mau Selain mau untuk itu. bahasa Indonesia yang Arabnya juga Ya, yang yang harus mau kita dipelajari buat dia gitu ya. Itu yang harus disampaikan ke ke pondoknya. Dan pondok juga kalau bisa sih memfasilitasi itu gitu ya. Berarti ibaratnya gini, dikomunikasikan dari awal, Ya, lalu mungkin ya kita juga tanya kesiapan pondoknya itu sendiri. iya Kalau betul. misal ternyata dari sana, aduh kurang itu juga mungkin ya bisa jadi ada opsi lain lah ya. Iya, Bukan ada berarti opsi nggak lain. boleh mondoknya, tapi kan harus ada kesiapan Ya, dari teacher di sana dari juga. teacher di sana dan dari orang tua. Karena Orang apa? lain. Karena mungkin nanti end of semester atau enggak di akhir sekolah mungkin akan ada nilai yang bahasanya untuk misalkan untuk menulis Arab gitu ya, misalkan dia nilainya jadi C gitu ya. Nah itu mungkin hal-hal itu yang harus sudah bisa diterima sama orang tua. Oke. Oh ya udah nggak apa-apa gitu anak saya. Oke, oke. Tapi jangan lupa yang tadi fokus sesuatu yang lebih dari dia. Pasti ada yang lebih. Saya yakin saya nggak pernah nemu. Saya megang anak berkebutuhan khusus tidak pernah ada yang lost gitu semuanya. Pasti Pasti ada Allah yang itu kasih yang lebihnya. kan saya punya saudara paman, literally benar-benar paman ya, Nah, iya. paman. Itu yang saya berkebutuhan khusus. Oh pamannya berkebutuhan khusus. Ya, jadi bukan gimana ya? Jadi dari kakek lah ya, saya Ya. paman lah gitu ya. Dia bisa ternak dan saya nggak bisa. Bisa apa? Ngurusin ternak. Oh iya. Luar biasa banget Raffi. Dia rapih ya pasti. Saya nggak bisa. Jadi memang itu satu ya. Beda. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Miss. Apa Ini ini ada nih udah sih kayaknya ini kan umur berapa bisa dia perkenalkan huruf aja dia sebenarnya 3 tahun 3 bisa, tahun. tapi memang nggak netok kayak gini. Enggak. Ini Kang Sabtu A, Ya, ini B, yang tadi ya A, ada gitu ya. media-media. Media-medianya. Karena kan pas anak usia mulai bicara juga sebenarnya di mungkin lagu juga itu udah Ya, sangat lagu pengaruh juga mengenalkan itu ya. menyanyi gitu ya. Mengenalkan ya, bukan kayak Mengenalkan bukan mengajarkan ya. mengajarkan. Beda ya, mengajarkan sama mengenalkan. Dan alhamdulillah ini ada info dari Pak Rian ya. Ya ini salah satu teman saya ini. Oh, Dia iya. adalah guru di Teacher di- Pangandaran ya. Oh, oke. Dia alumni UPI. Halo Rian. Alhamdulillah ya. Berarti sudah ada tesnya nggak menulis berarti. Ya. Dan memang setahu saya juga memang sudah demikian, Miss. Sudah ada variatifnya. Ada variatif Cuma ya. memang untuk menulis itu masih jadi mungkin porsi lah nanti di ini. Iya. Tapi mudah-mudahan pastilah saya yakin pendidikan Indonesia juga akan berkembang dan jauh lebih baik lagi. Varian di Pangandaran belum ada dirsa ya. Soalnya Coba. nanti dalam waktu dekat siapa tahu mau buka. Coba mungkin Varian bisa dihubungin untuk Iya. membuka dirsa di sana. Oke, ini terakhir, Miss, mungkin nggak, misal kakaknya normal, bahkan pinter dan berprestasi, ya mungkin di bidang Ya. itu ya, tapi adanya disleksia. Bisa. 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 Itu Kang Sabtu bisa jawabnya. Ya bisa ya. Jadi Bisa. even dia genetik, nggak mungkin nggak selalu semuanya nggak seperti itu modelnya ya. Pasti ada salah satu dan memungkinkan ya. Nggak kerasa, Miss, 21.17. Hah? Oh, Jam loh. nggak kerasa ya dari tadi. Pantesan haus. Ya, Masya Allah ya. Saya Terus dia obat asma loh. Jadi insya Allah ya, jadi ini materi yang sebenarnya kalau digali lebih jauh itu lebih unik karena kalau kita bahasa per case itu ya setiap case dari anak itu memang beda-beda banget ya, Miss ya. Jadi ibaratnya pendalaman menjawab secara kita ya yang kita bisa jawab itu pasti secara general karena kalau udah pegang anaknya pasti bakal lebih spesifik lagi solusinya karena lihat dari si anaknya itu Ya sendiri, harus kan. observasi. Jadi nggak bisa nih. Saya sering banget ya Nah, kalau misalkan abis podcast Abis ini, podcast. abis Zoom, Pasti ada pertanyaan ya? banyak pertanyaan masuk ke saya. Kan saya di grup udah chat itu nomor Miss Deris Ini ya. belum apa-apa, ini tadi aja udah. Miss, ini kok belum masuk-masuk? Ini siapa ya? Nomor siapa? Oh ternyata nomornya dari Luar biasa ya. orang Deris tua sudah bisa. banyak fansnya ya. Karena biasanya kan kita apalagi nih nggak yang ikut live mungkin 50, tapi yang nonton afternya itu biasanya Ya, biasanya tetap banyak. ya. Jadi siap-siap. Jadi 2 hari setelah ini biasanya banyak tang ting tung tang ting tung. Nah, Nah, saya sih sebenarnya karena kalau misalkan terapis, psikolog itu bukan dukun, kita harus lihat, kita nggak bisa bukan kita cenayang, harus observasi. Minimal yang dichatkan itu jangan chat, ngobrol aja di video, di audio, VN ya, di push VN. note ya. Karena saya juga balasnya biasanya nggak pernah chat karena chat itu Sama. lama dan itu panjang. Jadi saya udah VN aja. Jadi VN biar apa? Biar cepat dan lebih detail gitu. Oke. Jadi
Miss Deris membuka kalau mau chat di WhatsApp, cuma mohon maaf kalau mungkin balasnya telat atau apa karena Biasanya ada ikan saya memegang yang lain. ya ini ada mohon maaf ya. Coba ini ada yang terakhir. Apa nih? Coba. Terus kali Miss, anak kedua saya itu saya berat dan ADHD juga, 8 tahun 2 SD, belum bisa baca angka 29 kebalik semua. Ketika saya tanya, yang kamu lihat dengan tulisan itu dia semua gerak-geraknya ya pasti kan itu terbang ya. Kalau di nonton Tara Menpar tuh digambarkan tuh kayak puter-puter semua ya. Dia jawab tulisan gerak-gerak. Sejak saat itu saya mulai curiga anak saya ya disleksia. Memang tanggal 19 Mei ini sudah diusah bahwa dia punya anak disleksia. Dan saat ini anak kedua saya ini kan, Masya Allah. Ya. Dia juara 3 badminton antar sekolah sekota Cilegon. Ya. Mungkin, berarti kan betul kan? Ya, selalu ada kelebihan, nggak mungkin nggak. Saya berdoa mudah-mudahan Bunda Ucan anak-anaknya bisa berprestasi makin jauh. Siapa tahu jadi atlet yang membanggakan Indonesia di bidang badminton. Dan insya Allah mudah-mudahan ada momen kita bisa ketemu gitu ya, bisa ngobrol. Karena ini pasti banyak yang bisa digali, dapat insight 3 anak luar biasa ya. Semua Ucan, ya. Jadi luar biasa sekali ya. Makasih banyak juga udah. Ini tuh ibu ya, Ibu Ucan ya. Ya, betul. Nah, yang 3. Mungkin Miss ada pesan bukan terakhir ya, penutup buat momen ini karena gangguan belajar masih banyak dan saya juga masih pengen banyak belajar dari Miss Deris tentunya belajar bareng di pertemuan lain ya. Bareng-bareng. Iya, bareng-bareng saya lah. takut kalau misalnya belajar dari Miss Deris. Aduh, saya bukan kamus. Saya bukan buku perbacaan. Jadi kita belajar bareng-bareng. Kadang saya juga suka apa ya? Apa coba gitu. Insyaallah ada mungkin pesan penutup mungkin buat orang tua. Buat orang tua. Saya sih selalu jadi kebetulan gini, sebelum saya menikah, saya sudah mengajar anak berkebutuhan khusus. Setelah saya menikah, punya anak yang kedua, saya sempat diberikan anak ini memiliki sindrom. Dan itu saya tahu sekali rasanya seperti dunia gelap. Gelap, total gelap, enggak kayak aduh ini mesti gimana ngapain ya. Ini saya loh, guru yang sudah pernah memegang anak berkebutuhan khusus bertahun-tahun sebelum saya punya anak yang kedua ini. Terus tiba-tiba dapat itu gitu ya. Ternyata yang paling bisa menenangkan saya adalah berpegang sama apa yang aduh jadi pengen nangis jadinya. Berpegang sama Allah. Jadi berpegang bahwa ini adalah ujian saya, tiket saya mudah-mudahan masuk surga, amin. Jadi akan saya usahakan semampu saya sampai mana. Itu. Yang pertama saya adalah saya terima anak ini. Karena waktu belum saya terima, ini harus gimana. Itu saya tidak menyerahkan sama Allah. Itu saya menyerahkan pada kemampuan saya sebagai guru dan sebagai orang tua ya. Saya orang tua gitu ya, saya harus tahu ini anak ini mesti digimanain gitu ya. Jadi yang pertama adalah ternyata mengembalikan itu semua pada pemiliknya. Jadi saya akan berjuang semampu saya kembalikan, saya serahkan semua kepada pemiliknya. Hasilnya saya terima juga. Ini anaknya yang dari tadi di belakang berisik. Jadi anak saya ini, saya cerita sedikit mungkin agak lepas ini gini ya. Anak saya ini didiagnosa dulunya Beckwith-Wiedemann syndrome dengan lidah besar. Dia awam saya nih ya. Dia akan sulit bicara. Karena waktu umur jadi dia selama itu dia lidahnya di luar gini. Tidur di luar. Sadar pun dia di luar. Itu ketika umur dia sampai 10 bulan, dia masih seperti itu. 2 tahun masih seperti itu. Dia sulit untuk duduk dulu ya. Jadi orang lain udah duduk. Ya, saya yang guru pun ya waktu itu. Alah, kenapa ya anak saya tapi belum bisa duduk, yang lain udah bisa duduk. Mulai compare, mulai membandingkan ya. Oh, oke, saya akan jelas. Berarti saya harus cari fisioterapi dan lain sebagainya. Saya kejar semuanya, akhirnya saya berhenti ketika dia sudah belajar makan. Belum bisa ngomong, belum. Saya serahkan, saya mulai menerima. Oh iya ya, saya terima. Apapun yang terjadi, ya udah saya terima. Suami udah mulai gini, ini di mana ya kita bisa potong lidah? Maksudnya lidahnya dipotong gitu ya, biar masuk gitu ya. Apa kita mesti ke Singapura apa dan lain sebagainya. Nunggu apa gitu ya. Dulu saya sudah sampai ke dokter endokrin di Bandung, paling bagus di Bandung, saya udah sampai sana. Dan dia bilang, ini cuman bisa dites di Singapura. Oke, sudah saya sampai situ, sudah ke Singapura karena belum ada kemampuan untuk itu.
ya udah saya serahkan sama Allah, saya terima anak ini, saya akan usahakan apapun sekuat tenaga saya, dan tahu apa yang terjadi? Allah yang ngajarin dia ngomong, dia cerewet banget sekarang. Gimana caranya saya nggak tahu, tidur, sekarang dia ngelipet lidahnya. Pernah bisa coba lipat lidah ke atas? Saya sampai sekarang belum pernah bisa, tapi anak saya yang satu ini lipat lidahnya ke atas. Jadi kalau kita lidah gini atau enggak turun ya, kalau di antara gigi itu turun gini ya. Nah, dia tuh ke sini. Sama dia dilipat sendiri. Dan dia nyonyot itu apa ya? Nyonyot itu ngempeng lidahnya sendiri. Dan dia ngomong dengan sangat lancar sampai cerewet ini kalau misalnya kedengerannya dari tadi berisik, karena itu yang harus diterima adalah orang tua adalah menerima, menyerahkan sama yang punyanya. Saya terima, saya serahkan, saya akan usahakan sebaik-baiknya titipannya. Itu aja. Wah. Aduh, jadi sedih. Luar biasa banget. Masih sedih. Sedih, sedih kan, bener kan? Aduh. Padahal udah nggak akan pengen cerita, tapi udah gara-gara ya enggak, tukang satu gue tahu pasti harus ke situ. Jangan. Jadi itu ya, ya Allah insya Allah tidak akan menguji kita dengan luar kemampuan, dan memang pada saat kita menyerahkan kembali pada Allah pasti akan terbuka jalan. Penerimaannya itu yang luar biasa ya. Oke, Miss, mudah-mudahan selalu dilancarkan. Ya. Semangat Miss, jadi banyak. Wah, semangat Miss, semangat buat semuanya ya Bunda ya. Sekali lagi masih banyak Miss ya. Sama-sama. Ya, episode lain masih menunggu. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Dan ayah bunda semuanya, saya juga ucapkan terima kasih bagi yang sudah malam ini hadir ke akhir. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat yang luar biasa ya. Karena kami di Dirsa Consulting yang memang saat ini usia Dirsa Consulting ini masih 1 tahun, baru 1 tahun ya. Kami banyak kalau anak itu baru apa sih Miss, kalau 1 tahun itu ya. Tapi kami berusaha untuk bisa memberikan manfaat yang lebih. Memang layanan utama kami baru di psikotes dan konseling. Ya insya Allah bakal ada penambahan untuk layanan touch personal mungkin ya, terapi seperti itu. Nanti kita akan coba di Bandung. Bagi ayah bunda yang di Bandung nanti bisa coba tanya ke admin atau chat di grup. Insya Allah nanti kita bisa arahkan, dan mungkin untuk kota lain mohon doanya ya. Mudah-mudahan kami bisa segera ke kota lain juga. Amin. Kalau untuk layanan alhamdulillah Miss, kalau ya psikotes konseling sekarang kami kan udah kita seperti bisa tahu juga kita buka cabang sekarang tidak di Bandung aja tapi di Sukabumi. Alhamdulillah ya. Layanan psikotes ini kan kita ada yang dimulai dari untuk anak usia sekolah gitu ya, untuk mengenal bagaimana tugas perkembangannya, itu juga kita seperti biasa ada, dan termasuk juga untuk minat bakat juga kita ada ya. Itu nanti ayah bunda barangkali ada memerlukan nanti layanannya bisa nanti tanya di grup atau ke admin juga. Deris, thank you sekali lagi, saya mudah-mudahan manfaat ya. Iyalah. Aduh, maaf kalau misalnya saya ada salah-salah kata atau enggak, banyak sih kayaknya salah-salah kata atau enggak apa gitu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan jadi kebaikan kembali buat keluarga ya. Minggu depan ini kita bakal punya tamu narasumber yang hebat luar biasa juga ya. Siapa itu? Dibuka jangan ya. Dibuka dong biar misterius tahu. Jadi minggu depan ya, kata kuncinya dulu dah. Kata kuncinya insya Allah kita akan datangkan ahli gizi. Wah, jadi kita saya butuh ada di sini. Jadi kan kemarin kita sama Ustadz Abu Leden kita lihat dari sisi bagaimana ya jelas agama dulu dikuatin di situ, terus permasalahan dari sisi gangguan belajar dan lain. Nah kita tambah juga dari sisi kesehatan karena ini masuknya ranah parenting juga. Betul. Kita insya Allah akan bahas tentang mengenal apa itu stunting. Stunting ini gerget ya. Stunting itu memang tricky. Iya. Tricky. Jadi ayah bunda nanti mohon dibantu juga share ke banyak grup, mungkin ke grup keluarga, ke grup apapun, grup arisan untuk infonya. Karena sekali daftar di KPO Dirsa itu bisa insya Allah ngikutin kajian parenting online gratis seumur Dirsa insya Allah. Saya bilang seumur Dirsa ya. Ya jadi mohon silakan di share infonya. Nanti playernya akan di Om Irwan bisa share playernya atau nanti di grup aja? Di grup. Oke, nanti di grup akan kita share siapa, dan ini orang hebat ya. Intinya kita akan ahli gizi. Luar biasa ya. Buat Ibu. Tapi minggu depan gak hari Kamis, Miss, hari Rabu. Karena Kamisnya takbiran.
Oh, kita udah bulan Idul Adha. Ya Allah, luar biasa, nggak kerasa. Rabu malam lah ya, Rabu malam. Insya Allah nanti akan kita share info player. Oke, makasih banyak Miss Deris. Terima kasih juga orang tua Sama-sama, hebat Kak. ya yang sudah hadir di KPU Dirsa malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti juga ini akan kita rekam dan rekamannya akan kita share di YouTube bersama dengan yang minggu lalu. Insya Allah akan kita share juga kalau tidak malam ini, insya Allah besok lah ya. Terima kasih. Saya tutup mungkin Kang Samsul undur pamit. Maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di KPO Dirsa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.